Halo guys, kembali lagi bersama aku Citra. Pada kesempatan kali ini aku akan kostur dan juga aku akan sharing pengeluaran aku selama sebulan di Denpasar sebagai anak kos-kosan dan juga mahasiswa. So, simak terus videonya. Oke, itu tadi adalah kamar kosanku dan sekarang kita akan bahas berapa sih biaya per bulan aku di Denpasar. Yang pertama, pengeluaranku tuh dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada bagian utama. Nah, bagian utama itu ada kos-kosan. Yang pertama ada kos-kosan. Kos-kosanku itu seharga 850.000. 850.000 ini udah termasuk fasilitas seperti lemari, kasur, kamar mandi dalam, dan juga meja belajar. Cuman kalau dapur itu aku sharing. Ini kosan khusus putri. Yang kedua yaitu biaya listrik. Nah, di sini aku biaya listrik itu nggak include harga kosan ya, jadi itu di luar harga kos-kosan. Nah, kalau untuk pengeluarannya listrik sendiri itu aku nggak terlalu banyak ya, karena cuman sekitar 23.000 selama sebulan, karena aku nggak pakai AC, kulkas, dan juga yang lainnya. Aku cuma pakai kipas angin, charger laptop, charger HP, dan juga lampu-lampu aja. Terus yang ketiga yaitu biaya beras. Biasanya beras itu per bulan aku menghabiskan 5 kg dengan harga sekitar 61.000 sampai 65.000. Dulu waktu pertama kali aku pindah ke sini, yaitu tahun 2021, aku bisa mendapat beras seharga 48.000 sampai paling mahal 55.000. Cuma kalau sekarang tuh ya, paling murah beras yang aku temukan adalah seharga 59.000. Jadi jarang banget udah yang di bawah 50.000 tuh. Kemudian yaitu adalah biaya air minum. Nah, di sini aku airnya itu isi ulang yaitu 5.000. Nah, biasanya aku isi ulang sekitar 3 sampai 4 kali selama sebulan. Jadi pengeluaranku untuk air itu sekitar 20.000. Oke, jadi itu adalah pengeluaran utama yang pasti bakal aku keluarkan, yang harganya itu tidak mungkin berubah atau tidak mungkin naik atau tidak mungkin turun. Kita lanjut ke biaya makan. Nah, biaya makan ini aku budgetin seharga 200.000 sebulan, itu untuk biaya masak. Nah, kalau 200.000 sebulan berarti per minggunya aku menghabiskan 50.000. 50.000 itu menurutku cukup sih, karena dengan 50.000 itu aku bisa mendapatkan bahan-bahan makanan, telur, tempe, tahu, dan juga sayur-sayuran. Dan kalau untuk aku pribadi, untuk makan seharga 50.000 dalam seminggu itu udah cukup kok.
apalagi kalau misalkan suka masak kan, berbagai macam menu hidangan dari olahan telur, tempe, dan juga tahu itu bisa kita nikmati. Pengeluaran selanjutnya yaitu adalah untuk jajan. Nah, jajan juga aku budgetin setiap bulan itu Rp100.000. Nah, kalau Rp100.000 berarti per minggunya adalah Rp25.000. Rp25.000 itu aku bisa dapat jajan bakso, sempol, atau batagor. Nah, akunya orangnya nggak suka manis, jadi aku jarang jajan, aku nggak terlalu sering jajan, jadi ya cukuplah sekitar Rp25.000 itu. Jadi aku nggak terlalu sering jajan, guys. Jadi kalau misalkan aku lapar ya aku langsung makan nasi gitu. Aku jarang ngemil. Terus pengeluaran selanjutnya yaitu pengeluaran untuk pengeluaran lain-lain. Nah, pengeluaran lain-lain ini itu aku budgetin juga 100.000. 100.000 ini kadang nambah, kadang lebih berkurang, karena lain-lain ini kita nggak tahu akan ada apa sih bulan ini atau bulan selanjutnya, itu ada apa, kesibukan apa yang mengeluarkan uang. Nah, dana lain-lain ini biasanya aku gunakan untuk pendidikan, yaitu biasanya kalau misalkan ada ngeprint, fotokopi, atau beli pulpen, beli pensil, dan lain sebagainya. Nah, selain itu juga aku menyediakan uang jaga-jaga, yaitu 100.000. Nah, 100.000 ini ya aku simpan aja di dompet gitu. Kan kita nggak tahu ya kalau misalkan kita sakit atau ada apa gitu kan. Jadi biasanya aku pakai uang jaga-jaga itu. Nah, kadang uang jaga-jaga ini tuh nggak kepake. Jadi kalau misalkan nggak kepake, itu bisa aku simpan untuk tabungan. Biasanya kalau misalkan sakit, itu aku menghabiskan uang cuma sekitar 15.000 untuk ke puskesmas. Oke, jadi kalau misalkan dikalkulasiin, pengeluaranku selama sebulan itu dari kosan, air, listrik, beras, terus juga jajan, makanan, dan juga dana lain-lain, dan dana jaga-jaga itu kurang lebih sekitar 1.500.000. Kalau misalkan 1.500.000 itu menurut kalian masih tergolong yang mahal, itu kalian bisa menghemat atau kalian bisa memperkecil jumlah 1.500.000 itu dengan cara mencari kos-kosan yang harga di bawah 8,5, karena banyak banget di sini Denpasar harga kosan yang di bawah 8,5. Ada juga yang 500, fasilitasnya udah ada kasur, kamar mandi, luar, dan juga lemari. Terus ada juga yang 700, ada yang 750, pokoknya bervariasi. Sejauh ini yang aku temuin di Denpasar itu kosannya seharga 500.000 yang paling murah. Jadi kalau misalkan 1.500.000 menurut kalian itu terlalu mahal, kalian bisa merombaknya dengan mengganti kos-kosan seharga di bawah 850.000. Nah, biasanya pengeluaranku tuh paling rata-rata 1.500.000. Kalau misalkan lagi nggak banyak pengeluaran, itu biasanya 1.200.000 saja. Terus kalau misalkan emang lagi banyak pengeluaran, aku bisa menghabiskan uang sekitar 1,7 sampai 2 juta. Itu paling tinggi. Nah, kalau misalkan untuk biaya makan, kalau misalkan kalian males masak nasi, males masak, pokoknya di sini tuh untuk biaya makan tuh tergolong murah ya, karena ada di sini yang namanya nasi jinggo seharga 5.000, itu lumayan kenyang buat sekalian sarapan atau kalian makan siang mengganjal perut. Selain itu, kita juga bisa menemukan harga nasi kuning seharga Rp5.000, dan juga ada ayam geprek seharga 6.000 sampai 7.000. Itu udah ayam geprek plus nasi. Itu banyak banget di pinggiran jalan. Itu benar-benar menurutku itu enak. Ya, walaupun ayamnya kecil tapi tepungnya besar. Enak lah pokoknya. Selain itu juga ada juga ayam geprek plus nasi plus es teh, itu seharga Rp10.000. Jadi kalau misalkan kalian males masak, kalian makan 2 kali, misalkan mau 10.000 untuk ayam geprek plus nasi plus es teh, terus misalkan mau nasi jinggo paginya 5.000, atau malamnya juga nasi jinggo lagi, atau nasi jinggo pagi siang sore malam, jadi sehari bisa cuma mengeluarkan 15.000 atau 15.000 sampai 30.000-an kalau kalian malas masak. Cuma itu boros banget ya, jadi aku memilih untuk masak. Kalau untuk kendaraan,
Kendaraan di sini aku nggak terlalu mengeluarkan uang banyak karena aku memilih kosan yang di belakang kampus, jadi aku bisa jalan kaki ke kampusnya. Dan kalau misalkan mau kemana-mana, di sini juga akan ada namanya Sarbagita. Jadi kalian bisa kemanapun, kalau misalkan kalian ngerti cara naik bis ya, kalian bisa naik Sarbagita seharga 3.500. Oh ya, kalau bahan makanan di sini tergolong murah dan juga kalian bisa menemukan bahan makanan di mana-mana. Oke guys, jadi itulah sharing aku tentang pengeluaranku selama sebulan di Denpasar sebagai mahasiswa dan juga anak kos-kosan. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kalian yang ingin kuliah di sini atau bekerja di sini, ingin atau merantau di sini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.